35 tahun yang lalu, umat manusia harus dipertemukan dengan sebuah fenomena misterius. Dan itu adalah kemunculan bulan merah yang hanya akan bersinar ketika malam menjelang. Dan yang lebih mengerikan, setelah terpapar oleh sinar bulan merah, 70% umat manusia yang tinggal di dunia mulai mengalami perubahan. Mereka berubah menjadi seperti orang yang telah kehilangan akal. Dan mereka menamai kondisi ini sebagai polusi mental dari sinar bulan merah. Hal ini memaksa 30% umat manusia yang tersisa berusaha untuk bersembunyi dan membangun beberapa tembok tinggi yang digunakan untuk memisahkan kehidupan mereka dengan para orang-orang yang terkontaminasi. Karena mereka meyakini jika polusi mental merupakan sebuah penyakit menular. Namun, meskipun begitu, fakta sebenarnya orang-orang yang telah terkontaminasi masih bersembunyi dan tinggal di antara orang-orang yang selamat di dalam tembok. Mereka hidup berbaur layaknya orang biasa dan perlahan mulai menggerogoti kehidupan umat manusia yang tersisa di bumi. Pada tahun 2030, terdapat seorang pemuda berusia 27 tahun yang mencoba untuk mencari ingatan masa lalu miliknya yang sempat hilang ditelan oleh bulan merah. Dan mencoba untuk menemukan kebenaran serta mendapatkan fakta akan hal tersebut. Dan dia tidak lain dan tidak bukan adalah Mr. Wodka. Di dalam tembok yang ditinggali oleh umat manusia untuk bertahan hidup terdapat sebuah kota yang dibagi menjadi beberapa bagian, yakni kota utama dan kota satelit. Dan di awal cerita kita akan dibawa ke kota satelit nomor 2, tepatnya di area stasiun bawah tanah yang menjadi alat transportasi untuk bisa saling terhubung ke kota satelit lain serta kota utama. Di antara para penumpang yang terdapat di dalamnya, kita akan berfokus kepada seorang pria berkacamata yang berpenampilan seperti seorang penyidik. Ya, memang karena dia merupakan seorang inspektur yang berasal dari sebuah departemen keamanan dan dia dipanggil dengan kode name 075. Ketika tiba di kota satelit nomor 2 Jalan Kinggang di arah pintu keluar, ia pun didorong oleh para penumpang lainnya yang ikut turun di stasiun yang sama. 075 juga terlihat mendapatkan bantuan dari seorang patua yang bekerja di stasiun tersebut. Patua ini merasa jika orang-orang di zaman ini benar-benar tidak memiliki adab yang baik. Sebab meskipun sudah berbuat salah, orang yang mendorong 075 sama sekali tidak memberikan permintaan maaf. Dan ternyata sang inspektur pun sama saja. Ia juga sama sekali tidak mengucapkan terima kasih dan pergi begitu saja dari hadapan si patua yang telah memberikan bantuan. Sedangkan alasan mengapa sang inspektur berada di tempat ini ialah untuk menunaikan sebuah misi yang berkaitan dengan masalah polusi mental. Beberapa hari setelahnya, masih di lokasi yang sama, kita akan diperlihatkan dengan seorang pemuda yang bekerja di suatu korporasi. Dan kali ini ia mendapatkan sebuah tugas untuk mengantarkan dokumen ke sebuah kafe yang terdapat di pojok kota. Dan dia merupakan main karakter yang terdapat di dalam serial ini. Pria ini bernama Lucien. Dan anehnya, meskipun sekarang ia sedang menjalankan tugasnya seorang diri, sepanjang perjalanan Lucien terus mendengar suara dari seseorang yang memanggilnya dengan sebutan kakak, yang terus mengeluh-eluh minta boneka kepadanya. Dan setelahnya kita akhirnya diperlihatkan dengan sosok yang terus mengeluh kepada Lucien. Dia adalah seorang anak gadis berambut putih bernama Shiki yang muncul entah dari mana. Dan bahkan ketika Lucien memarahi Shiki di muka umum, ia dianggap sebagai orang gila karena sedang berbicara seorang diri. Iya, faktanya di tempat tersebut tidak ada seorang pun yang bisa melihat anak gadis ini kecuali dirinya. Dan hal ini jugalah yang menjadi alasan mengapa sepanjang perjalanan Lucien tidak membuka obrolan dengan adiknya. Ia akan dianggap orang yang kurang waras jika orang-orang melihatnya mengobrol seorang diri seperti yang terjadi saat ini. Lalu apakah Shiki merupakan makhluk gaib atau semacamnya? Pelan-pelan kita akan segera mengetahuinya, teman-teman. Tak lama berselang dari arah lain, Shiki melihat seorang penjual boneka dan ia kembali meminta kepada kakaknya untuk membelikan satu. Akan tetapi karena di sini Lucien terus mengabaikan perkataan Shiki, pada akhirnya anak iseng tersebut pun memutuskan balon-balon milik si penjual serta memberikan ancaman jika ia akan mematahkan leher si penjual boneka jika Lucien tidak mau membelikannya. Ancaman yang diberikan oleh Shiki membuat Lucien tidak memiliki pilihan lain selain menuruti perintah sang adik.
Dari sini pula si penjual boneka mulai menyadari jika ada yang tidak beres dengan pria yang datang ke tempatnya. Karena dari perspektif si penjual boneka, Lucien yang baru saja datang langsung mengusap-usap udara tepat di atas kepala si penjual. Setelah tenang, sang adik pun meminta sebuah boneka besar yang terdapat di jajaran display. Akan tetapi Lucien, si pria miskin yang tidak memiliki cukup banyak uang, memilihkan kepada adiknya sebuah boneka beruang yang harganya paling murah dengan alasan sekarang ia tidak membawa banyak uang. Tapi Lucien berjanji akan membelikan sang adik boneka yang lebih baik untuk selanjutnya. Sementara itu di arah lain, si penjual yang mulai merasa ngeri semakin yakin jika pelanggannya ini benar-benar tidak waras karena ia terus berbicara seorang diri, atau lebih tepatnya dia merupakan seorang penderita skizo. Dari yang dilihat si penjual, Lucien sedang membanting boneka yang ia pegang, akan tetapi dari kacamata Lucien, adiknya lah yang membanting boneka. Hal itu semakin membuktikan apabila MC adalah seorang penderita skizofrenia. Bang, terus kenapa kok kita bisa ngelihat Shiki juga, Bang? Ya, mungkin itu karena kita juga. Hingga pada akhirnya Lucien pun kini telah tiba di lokasi yang dimaksudkan. Setelah masuk ke dalam kafe, ia benar-benar tidak menyangka ternyata terdapat sebuah kafe dengan desain artistik yang sangat indah di kota yang suram ini. Menemui sang penjual, Lucien selanjutnya memberikan dokumen yang diberikan oleh bosnya kepada wanita penjual kopi tersebut. Dan sebagai permintaan terima kasih kepada Lucien yang sudah bekerja keras, kang kopi tersebut pun memberikan secangkir kopi hangat sebelum Lucien beranjak pergi. Lucien sendiri terlihat cukup antusias untuk mencicipi kopi yang dirasa berkualitas ini. Tidak seperti kopi murah yang disediakan di tempat kerjanya. Akan tetapi niatan Lucien untuk mengseruput kopi seketika hilang ketika ia melihat terdapat sebuah bola mata aneh di dalam kopi tersebut. Mencoba tetap kalem, Lucien kemudian beralasan jika minum kopi selarut ini maka ia akan susah untuk tidur, jadi ia melakukan penolakan. Kejanggalan pun semakin terasa ketika sang penjual kopi melemparkan senyuman crispy. Berikut dengan kemunculan tentakel aneh dari balik punggungnya, dan akhirnya karena harus kembali ke tempat kerja tanpa banyak basa-basi, Lucien pun langsung pergi dari kafe tersebut. Tanpa MC sadari, ternyata pergerakan yang ia lakukan kini sedang dipantau oleh sebuah departemen khusus yang ada kaitannya dengan Inspektur 075. Departemen ini juga telah menyadari jika Lucien juga sudah terkontaminasi polutan dan ditetapkan sebagai ancaman level 0 yang tidak terlalu berbahaya, tapi ia tetap bisa melakukan penyebaran polusi mental dalam kondisi tertentu. Namun untuk sekarang, sang kepala departemen yang bernama Chen Jing meminta kepada para bawahannya untuk tidak membereskan Lucien terlebih dahulu untuk sekarang. Namun ia akan langsung dibereskan ketika didapati jika mental Lucien menjadi tidak stabil dan mulai menunjukkan tanda-tanda kegilaan. Kita kembali ke Lucien. Setelah berhasil kabur dari kafe dan masuk ke dalam kereta dalam kondisi kelelahan, Lucien tidak menyangka jika ia kembali melihat hal aneh seperti ini lagi. Ya, ini bukan kali pertama bagi MC melihat monster seperti di kafe, tapi makhluk yang satu ini terasa berbeda dari yang ia temui terakhir kali. Memilih untuk tidak memikirkannya, Lucien pun mencoba untuk memejamkan matanya dan istirahat untuk sejenak. Dan di saat yang sama, Shiki yang tak terlihat pun menyampaikan kepada sang kakak jika selanjutnya akan terjadi sesuatu yang menarik. Bersama dengan itu, lampu kereta terlihat mulai berkedip dan tiba-tiba saja tepat di depan Lucien muncul para pelanggan dari kafe sebelumnya serta tukang kopi yang juga masih membawa secangkir kopi bola mata yang sudah ia buat khusus untuk Bang MC. Sambil terus berteriak tidak punya uang, Lucien pun mencoba untuk kabur dari orang-orang tersebut. Namun tentu saja di dalam lorong kereta dengan area terbatas, hal itu takkan mudah untuk bisa dilakukan. Sambil melihat sang kakak yang mendapat sergapan, Shiki mengatakan bahwa kali ini ia tidak mau membantu kakaknya karena sebelumnya Lucien sudah pura-pura tidak bisa melihat dirinya, maka sekarang Shiki juga akan berpura-pura tidak bisa melihat kakaknya. Selain mendapatkan sergapan, Lucien juga semakin tersudutkan ketika bola mata aneh yang terdapat di dalam cangkir kopi melompat dan berjalan ke arah mulutnya. Namun sebelum itu terjadi, Shiki pun langsung memberikan bantuan. Dan setelah ini si kakak harus memberikan boneka mainan terbaik untuknya. Dan sebagai gantinya, Shiki akan meminjamkan kekuatan miliknya kepada Lucien untuk sementara waktu. Tepat di saat keduanya saling menyatukan telapak tangan, Lucien seketika mengalami perubahan. Bukan hanya rambut yang memutih serta matanya saja yang memerah, akan tetapi Lucien juga langsung bisa bergerak dengan cepat, lincah, dan fleksibel. Ia bahkan mampu berlari secara vertikal di area dinding, seakan-akan ia tidak terkena gravitasi bumi. Karena monster yang kali ini melakukan serangan dirasa sangat aneh, Lucien pun memilih menggunakan kekuatannya untuk kabur dari kejaran mereka.
berhasil turun di sebuah stasiun di arah tangga, tiba-tiba saja Shiki, si gadis kecil imut iseng, menangkap kaki sang kakak untuk mencegah dirinya kabur dari kejaran makhluk-makhluk aneh yang membawa kopi bola mata. Dan bahkan Shiki di sini juga memprovokasi makhluk tersebut yang sekarang membawa orang-orang terjangkit polusi mental bersamanya. Sampai pada akhirnya karena Lushin menolak untuk mencicipi kopi, bagi sang penjual hanya ada satu pilihan bagi Lushin, dan itu adalah mati. Setelah menunjukkan niat membunuhnya, sang penjual kopi pun bertransformasi menjadi sebuah bola mata mekanik berukuran besar yang dilengkapi dengan banyak tentakel-tentakel aneh yang berperan sebagai senjata utamanya. Bagi Shiki, monster tersebut sangat imut. Transformasi yang ditunjukkan oleh monster bola mata juga sama sekali tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Contohnya si Patua, staf penjaga keamanan stasiun. Ketika kaca ruangannya pecah terkena serangan monster bola mata, ia menganggap mungkin hancurnya kaca disebabkan karena kualitas kaca yang buruk. Sementara itu Shiki yang menganggap sang monster sebagai mainan imut pun menarik kakaknya untuk bermain-main dengan lawan. Ia bersatu dengan Lushin dan mulai melakukan serangan balik kepada lawan. Setelah menjatuhkan lawan-lawannya, Lushin selanjutnya meminta kepada sang adik untuk kembali ke dalam tubuh tak terlihatnya. Akan tetapi di sini Shiki tidak mau dan meminta sang kakak untuk tidak menjadi pengganggu. Di arah lain, ketika si Patua mendengar keributan dari arah luar, selain melihat beberapa orang yang telah berbaring tak sadarkan diri, ia juga melihat si penjual kopi yang sedang melayang-layang di atas udara. Patua ini bahkan menjadi target sang monster ketika tubuhnya ditarik oleh lilitan tentakel dan mendapatkan tawaran kopi. Di mata Pak Tua tersebut, kejadian yang menimpanya benar-benar sangat aneh karena sekarang ia sedang melayang-layang di atas udara. Karena terdapat seorang warga normal yang terlibat dalam kejadian ini, tak ada pilihan lain lagi bagi Lushin selain mengatasi sang monster bola mata dengan menggunakan kekuatan Shiki. Dan akhirnya perbaku hantaman pun kembali terjadi. Menghadapi makhluk ini cukup menyusahkan karena di sini Lushin harus bertahan dari serangan tentakel lawan yang fleksibel dan jumlahnya tidak sedikit. Bersama dengan itu terdengar pula suara operator kereta yang memberitahukan jika 2 menit lagi akan ada sebuah kereta yang singgah di stasiun ini. Yang artinya agar tidak semakin banyak warga yang terlibat dalam masalah, Lushin dipaksa harus menumbangkan sang monster dalam waktu 2 menit saja. Sambil menghindari serangan lawan, Lushin bertanya apakah adiknya ini bisa mengalahkan lawan dalam waktu 2 menit jika Lushin memberikan tubuhnya kepada Shiki. Dan jawabannya adalah iya. Dan kemudian keduanya pun membuat kesepakatan di mana Lushin akan memberikan boneka hadiah terbaik di dunia kepada adiknya jika berhasil mengalahkan lawan dalam 2 menit. Setelah menyepakati janji di antara mereka berdua, pertarungan pun kembali berlanjut dan kali ini tubuh Lushin dikuasai oleh Shiki, si gadis kecil imut, iseng, dan hyperaktif. Di arah lain, si Patua mengabadikan momen-momen yang terjadi dengan menggunakan kameranya, tapi yang terlihat hanyalah Lushin yang sedang melompat-lompat seorang diri. Selama pertarungan, Shiki membatasi pergerakan sang monster dengan cara melilit tentakel lawan, dan setelah pergerakannya tak lagi menjadi ancaman, pertarungan pun ditutup dengan sebuah cakaran menyebabkan sang monster bola mata lenyap dalam sekejap. Selesai pertarungan, keduanya pun beranjak dari stasiun dan saat setelah kepergian Lushin, kereta lain pun muncul dan para penumpang bisa turun dalam keadaan aman. Di arah perjalanan pulang, Shiki kembali membahas seputar mainan. Di sini ia sangat ingin mainan besar dan bisa bergerak seperti si monster bola mata.
Duit dari mana, Dek? Kata Lucian. Dan iya, Shiki pun merasa sudah dibohongi oleh kakaknya. Sambil ngambek, ia pun langsung pergi dan meninggalkan kakaknya begitu saja. Bersama dengan itu, tepat di depan Shushin muncul seorang ladies, dan dia adalah si kepala departemen yang sebelumnya sedang memantau Bang MC, teman-teman. Dan dia meminta Lucian untuk segera naik ke dalam mobilnya. Dan kemudian kita akan kembali dialihkan ke beberapa waktu sebelumnya, masih berada di Jalan Kinggang. Inspektur 075 sendiri mendapatkan tugas untuk memeriksa kafe pojok kota, sebab akhir-akhir ini diketahui terdapat banyak keluarga yang lesu, depresi, dan bundir setelah mengunjungi kafe tersebut. Meskipun termasuk dalam ancaman level rendah, akan tetapi kafe tersebut harus tetap diperiksa untuk memastikan apakah kafe tersebut merupakan tempat yang menjadi sumber yang menyebabkan orang-orang di sekitar area ini menunjukkan gejala polusi mental. Setelah masuk ke dalam gang, Pak Inspektur pun akhirnya tiba tepat di depan kafe yang dimaksudkan. Tapi tiba-tiba saja, ya, tiba-tiba semuanya menjadi gelap, dan ketika ia kembali membuka kedua matanya, si 075 sudah berada di dalam kafe yang terlihat sangat estetik. Suasananya juga terasa sangat tenang. Tempat ini dirasa sangat nyaman dan cocok sebagai tempat bersantai. Akan tetapi, segalanya berubah ketika wanita penjual kopi tiba-tiba sudah menyiapkan secangkir kopi tanpa diminta. Berikut dengan indikator polusi mental yang terdapat di pergelangannya mengalami peningkatan, menunjukkan jika ini merupakan tempat yang sangat berbahaya serta sumber dari datangnya polusi mental yang menyebar kepada warga sekitar. Dan setelah masuk ke dalam mobilnya, Chen Jing pun menjelaskan bahwasannya fenomena bulan merah telah mengubah sebagian orang menjadi manusia yang tak memiliki kemanusiaan dan kehilangan akal, yang bisa menyerang orang lain serta menginfeksi orang normal. Dan monster yang sebelumnya telah dilawan oleh Lucian di dalam stasiun bawah tanah mampu menyebarkan polusi mental kepada orang lain dengan menggunakan kopi yang ia buat dan mengasimilasikan orang-orang menjadi bagian dari dirinya. Di lain hal, Chen Jing sendiri merupakan seorang ketua dari departemen khusus yang bergerak dalam bidang inspeksi penanggulangan polusi mental, yang di dalamnya terdapat sebuah tim operasi khusus yang sangat pro dalam bidang penanganan orang-orang yang terpapar polusi mental. Jadi bisa dikatakan jika departemen inspeksi ini merupakan sebuah tameng terakhir di dalam tembok yang bertugas untuk melindungi umat manusia dari efek polusi mental. Di saat yang sama kita juga akan sekalian diperlihatkan dengan tim operasi khusus yang dimaksudkan, dan mereka berhasil menemukan sang Inspektur 075 yang sebelumnya dikirim ke kafe untuk mencari informasi, tapi dia malah berakhir sial karena ternyata kafe tersebut merupakan sumber dari kemunculan polusi mental dan ikut terkena dampaknya. 我现在就遇到了一个这样的人。幸运的是， Melihat-lihat daftar list target operasi milik Chen Jing, di dalamnya terdapat 52 orang yang dianggap terkena polusi mental, dan masing-masing mereka memiliki tingkat level ancaman yang berbeda-beda, yang sebagian besar rata-rata ada di level 0. Di saat Lucian melihat Chen Jing yang juga membawa sebuah senjata, wanita tersebut pun meminta Lucian untuk tidak terlalu melihatnya lama-lama. Di sini ia juga menjelaskan apabila monster yang dilawan oleh Lucian dikatakan sebagai sumber polutan, dan sekarang setelah ia mati, maka orang-orang yang berada di bawah kendalinya otomatis akan langsung melarikan diri dan memiliki kemungkinan untuk menjadi sumber polutan yang baru. Ke-52 orang yang terdapat di dalam list juga tidak boleh dibiarkan begitu saja terlalu lama, dan diperlukan perhatian khusus untuk menangani mereka semua. Lucian di sini merasa khawatir jika ke-52 orang target menjadi sumber polutan, maka tentu saja hal ini akan membawa dampak yang semakin besar jika orang-orang tersebut menyebarkan polusi mental kepada orang-orang yang masih normal. Chen Jing turut mengatakan apabila polusi mental sebenarnya bukanlah penyakit yang benar-benar tidak memiliki harapan, karena dengan melakukan penanganan yang tepat, mereka yang masih berada dalam gejala rendah masih bisa diubah seperti sedia kala. Dan faktanya segala hal yang dilakukan oleh Lucian sebelumnya merupakan sebuah pengaturan yang telah dibuat oleh Chen Jing, mulai dari mengantarkan dokumen hingga melawan monster di kafe. Dan jika saja Lucian berada dalam posisi berbahaya sebelumnya, maka tim khusus akan langsung datang memberikan bantuan. Bagi Lucian, apa yang dilakukan oleh Biro Inspeksi kepadanya merupakan tindakan yang sangat berbahaya, karena menurut MC terdapat kemungkinan ia juga bisa saja malah ikut terkontaminasi. Bersama dengan itu, Chen Jing pun memberikan satu lagi daftar lainnya, dan ternyata Lucian juga sudah terkontaminasi oleh polusi mental.
Dikatakan bahwa terdapat orang-orang yang sanggup untuk bertahan dari penyakit aneh tersebut, dan mereka yang sanggup bertahan dan mengendalikan diri juga akan memiliki kemampuan khusus yang berbeda-beda pula. Dan Lucien merupakan salah satu dari orang-orang yang dimaksudkan. Insiden yang terjadi di kafe juga pada dasarnya merupakan sebuah penilaian yang dilakukan oleh Biro Inspeksi untuk menguji atribut kekuatan yang dimiliki oleh Lucien, serta melihat resiko kehilangan kendali atas dirinya. Tak lama setelahnya, Chen Jing juga mengeluarkan sebuah tas yang di dalamnya berisikan banyak gulungan uang serta sebuah senjata. Selama hidup, Lucien baru pertama kali melihat uang sebanyak ini. Semua ini adalah hadiah yang diberikan oleh Biro Inspeksi kepada Lucien karena ia merupakan kontributor utama dalam menangani seekor sumber polusi, dan Chen Jing merasa jika Lucien memang pantas mendapatkan itu semua. Setelah menilai secara langsung aksi yang ditunjukkan oleh Lucien sebelumnya, Chen Jing sendiri benar-benar tidak mengira apabila Lucien mampu mengalahkan seekor monster tingkat 1 seorang diri saja, dan bahkan kondisi mental Lucien juga sama sekali tidak terpengaruh. Maka dari itulah di sini Chen Jing menyatakan jika Lucien telah lulus ujian penilaian, karena syarat utama seorang bisa bergabung menjadi bagian anggota ialah memiliki ketahanan dalam pengendalian diri dari polusi mental. Di sini Chen Jing sangat berharap agar Lucien bisa bergabung ke dalam anggota non-staff tim operasi khusus yang bertugas membantu menyelesaikan insiden polusi di kota utama dan 5 kota satelit, bukan di tim intinya. Atau gampangnya, dia merupakan seorang freelancer. Meskipun anggota non-staff bukanlah anggota inti, akan tetapi menjadi bagian dari anggota akan memberikan banyak keuntungan bagi Lucien, yang diantaranya ialah uang yang tentunya berkali-kali lipat lebih banyak daripada gaji bulanan MC ketika bekerja di kantornya yang sekarang. Chen Jing yakin jika uang akan menjadi tawaran menggiurkan bagi Lucien, mengingat latar belakang Lucien yang merupakan pria sebatang kara yang hidup serba kekurangan. Jika Lucien melakukan pekerjaan dengan baik, bahkan akan ada insentif tambahan yang bisa ia terima. Dan pada intinya, untuk bisa mendapatkan itu semua, ia harus menjadi bagian dari anggota terlebih dahulu. Sambil wanita ini memberikan permen lollipop yang jika MC memakan lollipop tersebut, maka ia dianggap menerima tawaran Chen Jing dan menjadi bagian anggota Biro Inspeksi. Lucien pun mengakui memang dia sangat amat membutuhkan uang, apalagi jumlah yang ditawarkan kepadanya sangat banyak. Tapi masalahnya, ia tidak memiliki kekuatan, melainkan itu hanyalah sekedar kekuatan pinjaman yang ia dapatkan dari adiknya. Perkataannya seketika membuat Chen Jing dibuat tercengang dan menghentikan mobilnya. Terlebih lagi ketika Lucien menyampaikan jika tidak hanya adiknya saja yang memiliki kekuatan, tapi seluruh keluarganya, yang diantaranya ialah sang adik yang merupakan gadis cantik yang sangat hyperaktif. Ada pula ibu, baginya ia merupakan sosok yang sangat lembut dan tidak pernah bertengkar dengan siapapun. Bahkan ia sering bertukar pikiran dengan para tetangganya. Serta si ayah yang hobi memasak, selalu berada di dapur dan merupakan orang yang sangat jujur. Bagi Lucien, anggota keluarganya merupakan orang-orang baik yang setuju untuk meminjamkan kekuatan mereka kepadanya. Hal ini benar-benar sangat aneh bagi Chen Jing, karena dari informasi yang diperoleh dari tim pengintai yang sedang berbicara dengannya melalui earphone, Lucien itu tinggal sebatang kara di rumahnya. Dan dari informasi yang beredar, dia merupakan penderita skizo, yang artinya kondisi mentalnya tidak baik-baik saja, dan kemungkinan ia sekarang sudah kehilangan kendali. Tetap tenang dalam situasi tersebut, Chen Jing selanjutnya memperlihatkan sebuah kemampuan di mana ia menggunakan semacam kemampuan hipnotis yang ditandai dengan matanya yang bersinar. Dengan kemampuan ini, ia bertanya kepada Lucien apakah MC bisa mengendalikan keluarganya. Berkata jujur, bagi Lucien, mereka semua adalah anggota keluarga yang memiliki emosi yang masing-masing berbeda dan sangat istimewa. Di antara anggota keluarganya, ia sangat akrab dengan sang adik, dan Lucien bisa membujuk adiknya dan meminjam kekuatan sang adik. Hal itu cukup baik dan membuat Chen Jing merasa sedikit lega. Ia juga meminta Lucien untuk memikirkan baik-baik tawarannya dan menghubungi balik ketika ia sudah menentukan jawabannya. Keesokan harinya, di depan toko boneka, Shiki terlihat memasang wajah bete karena sang kakak telah membohongi dirinya. Untuk membuat sang adik kembali riang, Lucien pun meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Tapi karena sekarang ia sudah menjadi kaya, Shiki sudah bisa membeli boneka-boneka yang sangat ia dambakan. Dan kemudian keduanya pun masuk ke dalam toko dan memborong banyak sekali boneka. Setelah memilih banyak sekali boneka, Lucien kembali bertanya apakah sang adik masih ingin boneka-boneka yang lainnya. Dari sinilah Shiki paham apabila si kakak pasti baik karena suatu alasan. Dan ya, Lucien pun tidak menyangkalnya. Ia mengungkapkan jika dirinya membelikan banyak sekali boneka kepada sang adik itu dikarenakan Lucien ingin meminjam kekuatan Shiki ketika MC membutuhkannya.
Sangat aneh bagi Shiki, seharusnya jika memang menginginkannya seharusnya Lucian bisa menggunakan kekuatan Shiki secara paksa. Tapi kenapa ia melakukan ini semua? Dan tentu saja, meskipun paksaan bisa dilakukan untuk mendapatkan kekuatan, akan tetapi Lucian tetap mau izin terlebih dahulu kepada sang adik. Dan ia takkan pernah memaksa untuk bisa mendapatkan kekuatan Shiki. Sambil memeluk MC, Shiki pun berjanji jika ia akan memberikan kekuatannya ketika sang kakak memang sedang membutuhkannya. Dan karena keduanya kini sedang berada di toko hadiah, tak lupa pula MC akan sekalian membelikan hadiah kepada kedua orang tuanya. Tak lama berselang muncullah sang penjaga toko. Dan setelah melihat kekacauan yang dibuat oleh Lucian, penjaga toko pun berniat untuk memanggil bantuan kepada biro inspeksi untuk mengusir Lucian keluar dari toko tersebut. Karena si mbak toko ingat jika Lucian adalah orang gila yang sempat ia temui di jalan. Tapi siapa sangka Lucian langsung membayar cash boneka-boneka tersebut dengan menggunakan segepok uang dan meminta kepada si penjaga untuk membungkus semua bonekanya. Tak lupa pula Lucian meminta diskonan karena ia sudah berbelanja banyak. Lucian sendiri tinggal di sebuah dusun yang kotor dan hanya ditempati oleh segelintir orang saja. Setelah kembali ke sana, Shiki yang telah dibelikan boneka terlihat sangat gembira. Ia juga membagikan kegembiraannya kepada sang ibu yang terlihat sedang menjahit boneka-boneka Shiki yang sudah rusak. Shiki memberikan topi yang dibelikan oleh Lucian kepada sang ibu. Dan kemudian langsung menonton acara Donghua. Apa ini guys? Saya nggak nonton serial ini teman-teman. Lucian di sini juga memberikan sebuah kacamata teruntuk sang ayah yang terlihat sedang berada di dapur sambil memotong daging. Di malam harinya, sang ibu pun menyiapkan banyak makanan yang dibuat oleh sang ayah. Menurut ibu ini adalah hari yang sangat baik, jadi harus dirayakan dengan membuat banyak makanan. Ketika sang ibu memberitahukan jika Lucian sudah mendapatkan banyak uang dari pekerjaan barunya, si ayah pun langsung marah-marah dan menganggap jika departemen biro inspeksi itu hanya memanfaatkan Lucian saja. Patua tersebut bahkan dengan tegas mengatai Lucian sebagai sampah. Semuanya sampah menurutnya kecuali dia seorang. Dari sinilah kita akan diperlihatkan dengan betapa tidak warasnya keluarga ini. Sang ayah yang sering berkata kasar juga tak segan-segan bertindak kasar kepada Lucian yang ingin langsung dihajar tanpa ampun. Akan tetapi perbuatan si ayah langsung dihentikan oleh ibunya yang akan selalu menjaga anak-anak dari tindak kekerasan Pak Tua tersebut. Dan keduanya pun lanjut baku hantam sementara Lucian masih santai meneruskan makan malamnya. Shiki yang pada awalnya terlihat sangat khawatir kedua orang tuanya saling bertarung tiba-tiba langsung merayap di dinding dan tertawa kegirangan. Benar-benar keluarga yang mengerikan dan sangat tidak wajar. Tapi percayalah teman-teman, Lucian sama sekali tidak terganggu dengan itu semua. Seakan-akan ia sudah sering menontonnya setiap hari Minggu pagi. Namun faktanya kekacauan yang kita lihat sesungguhnya tidak benar-benar terjadi teman-teman. Hal itu terbukti dari pemantauan yang kini sedang dilakukan oleh biro inspeksi. Memang tempat tinggal Lucian terlihat sangat berantakan, tapi itu semua dihancurkan oleh Lucian sendiri yang bertindak secara ekstrim. Dan sekarang ia terlihat sangat anteng menonton acara di televisi. Bagi biro inspeksi, kasus Lucian yang mengatakan memiliki keluarga utuh dan hanya ia seorang yang bisa melihatnya merupakan suatu kondisi unik dan belum pernah terjadi sebelumnya. Karena meskipun pada dasarnya ia penderita gangguan mental, akan tetapi ia masih bisa mengendalikan diri sesuai dengan kehendaknya. Keesokan harinya, Shiki merasa kakaknya ini sangat aneh karena bukannya menghabisi uang yang ia dapatkan untuk dirinya sendiri, justru ia malah menyumbangkan sebagian uang miliknya ke sekolah SD. Dan setelah menyumbangkan uangnya, MC pun bergegas pergi menuju tempat kerjanya. Setelah tiba di tempat kerjanya, siapa sangka tanpa basa-basi terlebih dahulu si direktur langsung memutuskan untuk memecat Lucian. Tentu saja bagi MC hal ini sangat aneh sebab ia tidak pernah melanggar aturan kerja, datang tepat waktu, kerja sesuai SOP, tapi sekarang ia malah dipecat tanpa alasan yang jelas. Tapi karena si direktur sudah memberikan keputusan, Lucian yang tidak bisa melawan pun pada akhirnya tidak memiliki pilihan lain selain mengemasi barang-barangnya. Ketika sedang mengemasi barang-barangnya, muncullah seorang anak muda yang sangat menyayangkan Lucian harus dipecat padahal kinerjanya bagus. Pria ini bernama Luceng dan dialah orang yang selanjutnya akan menggantikan posisi Lucian.
Lu Cheng di sini meminta Lu Xin untuk memberikan beberapa pengajaran kepadanya, dan jika mau mengajarinya, pria tersebut berjanji akan mengatakan hal-hal yang baik tentang Lu Xin kepada sang direktur. Akan tetapi Lu Xin mengabaikannya begitu saja. Tak lama setelahnya muncullah seorang staf yang mengatakan apabila Lu Xin harus membantu Lu Cheng, karena menurut rumor yang beredar Lu Cheng ini bisa masuk kerja karena memiliki backingan orang dalam yang cukup kuat. Jadi jika membantu Lu Cheng, bisa saja Lu Cheng mengatakan hal-hal baik kepada direktur dan membuat Lu Xin tidak jadi dipecat. Setelah melihat sang kakak mendapatkan perlakuan tak semestinya, Si Qi pun akan berniat untuk langsung menghajar si direktur untuk kakaknya serta Lu Cheng yang sudah mengambil posisi Lu Xin. Dari semua pilihan yang ada di sini, Lu Xin lebih memilih untuk makan lollipop dan menghubungi Chen Jing untuk menyampaikan jika ia akan bergabung menjadi anggota Biro Inspeksi Khusus Non-Staff dan ia akan menjalankan double job. Selain bekerja di tempat ini, ia juga akan bekerja sebagai anggota biro. Namun sebelum itu ia akan meminta bantuan terlebih dahulu. Dalam waktu sepersekian detik saja, bantuan yang diberikan oleh Chen Jing pun langsung terasa dampaknya. Sang direktur dengan wajah gembira keluar dari sarangnya dan menghampiri Lu Xin. Ia tidak jadi memecat MC dan bahkan berjanji akan memberikan uang bonus karena CEO mereka baru saja menelpon dan ia telah menunjuk Lu Xin secara langsung menjadi ketua dari sebuah proyek besar. Bersama dengan itu, direktur memberikan sebuah berkas yang dikirimkan oleh CEO terkait dengan proyek yang juga akan segera dikerjakan. Lu Xin benar-benar sangat terkesan karena apa yang dilakukan oleh Chen Jing langsung bisa menyelesaikan masalah Lu Xin di tempat kerjanya dalam waktu super singkat. Karena sekarang telah bergabung menjadi anggota operasi khusus non-staff, proyek yang kali ini Lu Xin kerjakan juga merupakan sebuah misi pertama yang diberikan oleh biro. Setelah anggota pengintai dari biro melakukan pemantauan, mereka mendapati terdapat 7-8 orang yang terlibat dalam kasus pembunuhan dengan perusahaan transportasi Sifang. Dan karena kasus ini dianggap ada kaitannya dengan polusi mental, maka pekerjaan kali ini akan sangat pas bagi Lu Xin. Dan isi dari pekerjaan tersebut hanya sekedar memastikan apakah memang benar terdapat polusi mental di dalam korporasi tersebut ataukah tidak. Diperkenalkan bahwa perusahaan transportasi Sifang merupakan korporasi terbesar yang terdapat di kota satelit 2 yang bergerak dalam bidang jasa pengiriman kargo atau pengiriman barang-barang berat. Tapi itu hanyalah kedok saja, sebab faktanya bisnis utama mereka yakni melakukan penyelundupan barang-barang ilegal yang dikirim dari luar tembok maupun sebaliknya. Dan para pekerja perusahaan tersebut berisikan para berandalan, dan tugas yang harus dilakukan oleh Lu Xin dalam misi pertamanya ialah menyelidiki kasus tentang beberapa orang yang hilang dari kota secara tiba-tiba. Karena orang-orang yang hilang juga ada kaitannya dengan perusahaan Sifang, Chen Jing juga meyakini apabila terdapat polusi mental yang juga ikut terlibat dalam kasus tersebut. Itulah mengapa Lu Xin harus memastikannya. Sedangkan bos dari perusahaan Sifang bernama Qin Ran, pria yang terlahir dari hutan belantara dan diketahui memiliki emosi yang kurang stabil. Chen Jing meminta Lu Xin berhati-hati ketika menemuinya. Dan jika terdapat masalah, Chen Jing sudah menyiapkan pistol di dalam tasnya, dan pistol tersebut hanya boleh digunakan dalam keadaan darurat. Dan jika memang terdapat polusi mental di perusahaan tersebut, Lu Xin diharapkan untuk segera memberikan laporan. Ia juga tidak diperbolehkan menggunakan kekuatan supernya jika situasinya masih bisa dikendalikan. Dalam perjalanan menuju perusahaan Sifang, Lu Xin terlihat tidak sendirian. Ada Lu Cheng dan pacarnya yang merupakan anak dari Pak Direktur. Dan wanita inilah alasan mengapa Lu Xin hampir dipecat oleh direktur. Ia meminta ayahnya untuk membuat Lu Cheng mengambil jabatan Lu Xin. Lu Cheng di sini merasa heran kenapa CEO malah menunjuk Lu Xin untuk menjadi ketua proyek kali ini. Pacarnya pun meminta Lu Cheng untuk tidak terlalu khawatir, karena dalam proyek ini wanita tersebut akan memastikan apabila Lu Xin takkan lagi menjadi pusat perhatian perusahaan. Dan pada akhirnya Lu Cheng akan tetap menjadi pemimpin proyek. Lu Cheng kemudian pindah ke kursi belakang dan meminta kepada Lu Xin untuk santai-santai saja di dalam mobil dan tidak perlu melakukan negosiasi. Ia merasa jika perusahaan Sifang ini tidak serius untuk menjalin bisnis, maka dari itulah Lu Cheng yang akan menggantikan peran Lu Xin dan mengambil alih sesi negosiasi dengan orang dari perusahaan Sifang. Lu Cheng berjanji jika ia akan melakukan tugasnya dengan baik agar Lu Xin tertahan di dalam mobil dan tidak bisa pergi kemana-mana. Si anak direktur pun langsung mengunci sisi pintu tempat Lu Xin keluar serta memberikan sedikit kata-kata kecaman yang intinya alasan kenapa Lu Xin masih bisa bertahan di dalam perusahaan itu hanya karena ia mendapat sedikit keberuntungan saja. Dan karena sekarang wanita ini sudah menemukan orang yang tepat untuk melakukan negosiasi, maka sebagai ketua proyek, Lu Xin diminta untuk menuruti keputusannya. Sangat mengherankan menurut Lu Xin kenapa aturan yang sudah dibuat oleh CEO langsung diubah oleh wanita tersebut dengan sesuka hatinya. Merasa agak jengkel, wanita tersebut pun menaikkan nada bicaranya dan merendahkan gaji bulanan Lu Xin yang sangat kecil. Ya,
Jika memang anak direktur ini yang berkata Lu Xinxi tidak masalah, jadi selanjutnya ia hanya akan melakukan pengamatan saja dan peran negosiasi akan diambil alih oleh Lu Cheng. Si anak direktur pun langsung kebingungan ketika Lu Xin bisa keluar dari pintu mobil padahal jelas-jelas sudah ia kunci. Setelah ketiganya keluar, mereka pun bertemu dengan beberapa anggota dan menjelaskan maksud kedatangan mereka yang akan melakukan negosiasi dengan perusahaan Sifang. Dan dari pihak Sifang, negosiasi akan dilakukan oleh pria kekar bernama Wang, sedangkan pihak perusahaan trading tempat Lu Xin bekerja, penegonya adalah Lu Cheng. Sementara Lu Cheng dan pacarnya masuk ke dalam kediaman markas perusahaan tersebut, Lu Xin akan melakukan pengamatan, melihat-lihat kendaraan transportasi yang digunakan oleh perusahaan ini. Setelah berkeliling sebentar dan melakukan pemeriksaan, Lu Xin tidak bisa menemukan jejak-jejak polusi mental di tempat ini. Sama halnya dengan Siki yang menyampaikan jika apa yang sedang Lu Xin cari itu tidak ada di tempat ini. Yang artinya jika memang benar tidak terdapat polusi mental yang berhubungan, maka orang-orang yang hilang hanya sekedar kasus biasa saja. Di saat yang sama, Lu Cheng yang melakukan negosiasi dengan Wang terlihat malah jadi bulan-bulanan pria kekar tersebut. Pria ini menghajar Lu Cheng karena dalam negosiasi mereka, Lu Cheng malah mencoba menurunkan harga yang telah ditetapkan. Padahal perusahaan Sifang yang melakukan pengiriman keluar tembok sudah mempertaruhkan nyawa mereka untuk menjalankan pekerjaan berbahaya ini. Ya, Lu Cheng memang pantas mendapatkannya. Tak lama berselang, Lu Xin pun muncul dan menodongkan pistol agar membuat para berandal tersebut merasa ngeri. Akan tetapi Wang di sini tidak merasa ngeri. Dalam negosiasi mereka, ia telah dipermainkan oleh Lu Cheng sebelumnya, dan sekarang Lu Xin juga telah dianggap sedang bermain-main dengan menggunakan pistol mainan. Mereka semua yang ada di dalam ruangan tersebut tidak percaya jika itu adalah pistol sungguhan, karena orang biasa seperti Lu Xin tidak diperbolehkan untuk memiliki, apalagi menggunakan pistol sungguhan kepada warga sipil. Dari arah belakang, seorang berandal pun mencoba untuk melepaskan tikaman. Akan tetapi MC bisa menghindarinya serta melakukan serangan balik dengan mengdor kaki berandal tersebut. Setelah Lu Xin menunjukkan sedikit aksinya, Wang benar-benar tidak menyangka apabila pistol Lu Xin memang pistol sungguhan, dan lagi ia benar-benar tidak ragu melukai salah seorang anggotanya. Wang juga berkata sebagai seorang kesatria dari hutan belantara yang baik dan berbudi luhur, ia tak akan lagi memperpanjang masalah di antara kedua belah pihak dan meminta Lu Xin serta yang lainnya untuk pergi meninggalkan tempat ini karena negosiasi di antara mereka sudah berakhir. Akan tetapi Lu Xin yang merasa jika negosiasi di antara mereka baru saja akan dimulai, tak akan pergi begitu saja, dan ia akan pergi ketika negosiasi benar-benar mencapai mufakat. Setelah mendengar kegaduhan yang terjadi di dalam ruangan, muncullah seorang pria yang merupakan bos dari perusahaan Sifang bernama Qinran. Dan setelah melihat Lu Xin yang masih dalam keadaan memegang sebuah pistol, Qinran pun meminta MC untuk masuk ke dalam ruangan pribadinya. Sedangkan Lu Cheng yang sudah babak belur akan tetap melanjutkan sesi negosiasi dengan Wang. Sebelum masuk ke dalam ruangan Qinran, Lu Xin berharap agar Lu Cheng tetap berjuang dan bisa menurunkan harga sampai setengah harga dari harga yang telah ditetapkan oleh Wang. Sambil makan makanan porsi besar, Qinran bertanya kepada Lu Xin apakah ia juga datang ke sini untuk membunuhnya. Tentu saja pertanyaan pria ini membuat Lu Xin agak sedikit heran. Namun pertanyaan pria tersebut memberikan sedikit petunjuk kepada Lu Xin yang kemudian balik bertanya, apakah akhir-akhir ini Qinran mengalami suatu kejadian yang aneh, contohnya seperti orang mati di tempat ini. Menyudahi makan besarnya, mendekati Lu Xin dalam diam. Tiba-tiba saja Qinran memojokkan Lu Xin ke arah dinding sambil menodongkan sebuah senjata. Pria ini juga bertanya apakah Lu Xin merupakan bagian dari kelompok orang yang akhir-akhir ini telah menargetkan dirinya. Ya, Qinran sudah salah paham dengan kedatangan Lu Xin yang pada dasarnya bukan datang untuk menghabisinya, melainkan memberikan bantuan. Berbalik menjauh memunggungi Lu Xin, tiba-tiba saja Qinran melepaskan sebuah door. Akan tetapi tembakannya meleset seakan-akan ada orang yang sudah sengaja membelokkan tangannya. Pistol yang terlepas kemudian juga ditangkap oleh Lu Xin. Dan dari sinilah ia mulai merasa ngeri dan mau membuka mulut untuk memberikan penjelasan tentang apa yang sudah terjadi kepadanya akhir-akhir ini. Dijelaskanlah oleh Qinran bahwa pada awalnya ia memiliki seorang rekan bisnis yang sudah bersama-sama bertahun-tahun melakukan bisnis ilegal bersama dirinya. Dan rekan bisnisnya ini bernama Cui Wang. Meskipun Cui Wang ini agak serakah, akan tetapi pekerjaan yang ia lakukan sangat mantap. Dia merupakan orang yang pintar dan Qinran cukup menghormatinya. Tapi pada akhirnya orang bernama Cui Wang ini menunjukkan keserakahan yang berlebih dan malah berniat untuk menghabisi Qinran agar bisa mendapatkan posisi sebagai ketua korporasi. Itulah mengapa Qinran membunuh Cui Wang.
Tapi anehnya beberapa hari kemudian muncul seorang wanita yang datang untuk menagih nyawa Qinren, dan wanita tersebut mengaku jika dirinya adalah Cui Wang. Pada saat itu Qinren menganggap pasti wanita tersebut merupakan kekasih Cui Wang yang ingin melakukan balas dendam, jadi Qinren juga sekalian membunuhnya saja. Akan tetapi, setelah melakukan penyelidikan, Qinren mendapati apabila wanita yang diketahui bernama Huang Ting tersebut adalah orang biasa dan tidak memiliki hubungan satu sama lain dengan Cui Wang. Dan 2 hari setelahnya muncul lagi 2 orang tidak dikenal yang mengaku sebagai Cui Wang dan Huang Ting, dan kedua-keduanya dihabisi lagi oleh Qinren. Dan 4 hari setelahnya muncul lagi 4 orang yang berusaha untuk menghabisinya, dan di antara mereka ada yang mengaku lagi sebagai Huang Ting dan Cui Wang. Mulai dari situlah Qinren memilih untuk berhenti membunuh orang yang berniat untuk menagih nyawanya. Qinren sangat takut dan tidak pulas tidur semenjak hari itu. Dan 4 orang yang berniat untuk menghabisi Qinren ia kurung di dalam kontainer barang. Tapi tetap saja pada akhirnya keempat-empatnya juga mati ketika mereka saling gigit-gigitan satu sama lain seperti seekor monster. Kondisi mayat dari keempat orang tersebut benar-benar sangat mengerikan. Setelah pintu kontainer dibuka, aroma busuk yang menyebar pun tercium sangat menyengat. Bahkan Lucian tidak ingin Shiki sampai melihatnya. Ini adalah hari ke-8 setelah kematian 4 orang tersebut, yang artinya jika kejadian mengerikan ini terus berlanjut, maka tak lama lagi akan muncul 8 orang yang berusaha untuk menghabisi Qinren. Itulah mengapa pria tersebut kini merasa sangat gelisah. Setelah mendapatkan kebenaran dari orang-orang yang hilang, Lucian pun langsung memberikan laporan kepada Chen Jing apabila kasus tersebut bisa dipastikan ada kaitannya dengan polusi mental. Setelah mendapatkan laporan tersebut, Chen Jing meminta Lucian untuk terus melanjutkan penyelidikan, dan Lucian akan ditemani oleh beberapa orang anggota tim operasi khusus dan berperan sebagai leader lapangan yang akan melakukan pengamatan. Tak lupa pula mereka akan membawa Qinren yang menjadi target sasaran utamanya. Sedangkan penyelidikan Lucian akan berlanjut dengan memulai pencarian jejak polusi mental di lokasi industri di mana tempat Qinren menghabisi Cui Wang, dan berfokus untuk menemukan mayat Cui Wang terlebih dahulu. Chen Jing merasa setelah menemukan jasad pria tersebut, Lucian akan mendapatkan suatu informasi besar dari kasus ini, dan kemudian mereka semua pun lego menuju kawasan industri kota satelit 02. Sepanjang perjalanan, Lucian juga sempat menanyakan beberapa hal, yang diantaranya kenapa masih ada monster muncul meskipun Cui Wang sudah mati. Salah seorang anggota pun memberikan penjelasan jika perubahan suasana hati yang terlalu hebat sebelum menemui kematian itu bisa menghasilkan monster dalam bentuk spirit yang bisa memasuki tubuh seseorang. Dan terkait dengan bagaimana cara mengatasi monster sejenis seperti ini, tim operasi khusus sendiri telah dilengkapi dengan berbagai macam perangkat canggih terbaru yang dibuat secara khusus untuk memusnahkan beragam macam jenis sumber polusi. Jadi semuanya dirasa akan aman. Salah seorang dari mereka juga meminta Lucian untuk melakukan yang terbaik dalam melakukan pengamatan. Iya, di sini Lucian sadar apabila orang-orang dari tim ini tidak terlalu menyukainya. Setelah tiba di tempat tujuan, sementara anggota tim operasi khusus mulai menginstal berbagai macam detektor canggih untuk menemukan sumber polusi, Lucian sendiri melihat-lihat sekitar area. Lucian juga melihat detektor yang digunakan oleh anggota lain, dan ia cukup antusias karena teknologi yang digunakan pada perangkat tersebut sangat canggih dan belum pernah ia lihat sebelumnya. Namun dari itu semua, Lucian di sini bingung dengan apa yang seharusnya ia lakukan dalam misi pertamanya ini. Semua anggota terlihat mengabaikannya. Daripada bingung, mending lihat Shiki aja deh yang sedang main di sekitar area kolam. Dan disinilah Lucian mulai merasa ada yang janggal ketika melihat sang adik yang tertawa karena di dalam kolam tersebut Shiki melihat ikan yang bentuknya sangat jelek tapi lucu katanya. Setelah memperhatikan lebih lanjut, Lucian pun langsung mengatakan kepada anggota lain jika dirinya merasa ada sesuatu yang aneh dan itu berasal dari dalam kolam air. Dan tentu saja tim khusus ini tidak terlalu mempercayai apa yang dikatakan oleh Lucian. Mereka lebih percaya dengan keputusan yang akan segera dibuat oleh alat detektor canggih yang mereka gunakan. Dan ternyata benar saja, tak lama setelahnya alat detektor mendapati adanya fluktuasi polusi yang berasal dari kolam yang ditunjuk oleh Lucian sebelumnya. Di sini seorang anggota juga meminta Lucian untuk istirahat saja dan jangan masuk ke dalam kolam. Mengingat ini merupakan misi pertama Lucian, mereka menganggap kalau MC pasti tak akan bisa memahami apa yang akan segera terjadi. Setelah menguras kolam yang terdapat di sana, tim operasi khusus pun langsung masuk dan menelusuri area sekitar kolam. Di arah lain, Shiki yang melihat kakaknya sedang nganggur tidak seperti yang lainnya pun bertanya apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Meskipun hanya seorang newbie, tapi dalam kasus ini Lucian malah menjadi leader. Tentu saja hal yang wajar jika tidak akan ada orang yang mempercayainya.
Jadi untuk selanjutnya ia akan terus melakukan pengamatan seorang diri. Masuk ke dalam area kolam, Lu Xun dan Shiki bisa melihat terdapat seekor ikan yang terlihat menangis. Tapi nyatanya bukan hanya satu ekor saja, melainkan berekor-ekor ikan menangis dan mulai meneriaki nama Qinran untuk menagih nyawanya. Crispy sekali teman-teman. Buat kalian yang masih di bawah 10 tahun, jangan nonton ya. Suara yang mencoba untuk menagih nyawa Qinran saat itu tidak hanya dirasakan oleh dia saja, akan tetapi semua orang yang sedang berada di sana pun bisa mendengar suara mengerikan yang terdengar sangat mengerikan dan membuat mereka semua mulai merasa pusing. Dari semua orang yang mendengar suara tersebut, yang pertama jatuh tak sadarkan diri ialah Qinran yang menjadi target sasaran, sementara sisanya masih sanggup untuk bertahan. Setelah disadarkan oleh Shiki, Lu Xun selanjutnya meminta anggota tim operasi khusus untuk segera berevakuasi dan membawa Qinran bersamanya. Namun di tengah-tengah pelarian mereka ada saja masalah yang muncul, di mana salah seorang anggota tiba-tiba jatuh ketika salah satu kakinya masuk terperosok ke dalam tanah berlumpur. Dan pastinya itu merupakan ulah dari sang polutan pembawa polusi mental. Nasib baik Lu Xun berhasil menyelamatkan anggota tersebut ketika ia menendang kekuatan mistis yang membuat pria tersebut tertahan di dalam lumpur. Dan setelahnya mereka pun berhasil melakukan evakuasi dan membawa Qinran menuju tempat yang aman. Setelah target dibawa ke tempat yang aman, salah seorang anggota pun memberikan laporan kepada biro bahwasannya tingkat polusi mental yang terdapat di kolam masih terus mengalami peningkatan. Akan tetapi mereka masih belum bisa menemukan secara spesifik sumber dari polusinya, dan hingga saat ini tingkat ancaman polusi berada di level sedang. Dan untuk selanjutnya mereka akan melanjutkan penyelidikan dengan mengambil jalur lain di area kolam air. Si anggota juga memberikan laporan apabila leader mereka kini terlihat seperti orang aneh. Namun biro mengatakan jika itu merupakan hal yang normal, karena Lu Xun merupakan penderita gangguan mental. Ya, memang dari perspektif orang-orang Lu Xun seperti orang aneh yang kadang waras, kadang-kadang bersikap normal. Tapi bagi Lu Xun ia selama ini bersikap normal, karena yang dilihat oleh orang-orang adalah perilaku dan sifat yang ditunjukkan oleh adiknya. Dari kejadian sebelumnya, anggota tersebut juga mendapati apabila Lu Xun hanya sedikit terpengaruh oleh sumber polusi, namun dia masih bisa mengendalikan diri karena memiliki resistensi mental yang kuat. Dan nampaknya MC juga memiliki sebuah cara untuk bisa menghadapi monster polusi tak terlihat yang sekarang mereka hadapi. Dan itulah mengapa tim analisa dari Biro Inspeksi yang kini sedang berbicara dengan anggota ini meminta Lu Xun untuk dijadikan sebagai pemimpin ketika melanjutkan investigasi. Sebab MC memiliki caranya sendiri untuk bisa mengurus sumber polusi, dan Lu Xun juga diharuskan untuk membawa sebuah kamera untuk bisa mengetahui bagaimanakah metode tentang cara penanganan yang dilakukan oleh Lu Xun bila melihat dari sudut pandangnya. Setelah melakukan pengisian daya perangkat canggih yang pria ini bawa, investigasi pun akan segera berlanjut. Dan di sini earphone lama Lu Xun diganti dengan yang baru, di mana earphone yang kali ini akan ia gunakan dilengkapi oleh kamera serta terhubung langsung dengan tim analis dari Biro Inspeksi yang akan membagikan rute penyelidikan mereka untuk selanjutnya. Setelah saling terhubung, sang analis kemudian memperkenalkan dirinya yang bernama Han Bing dari tim analis informasi yang akan memberikan support kepada Lu Xun selama jalan investigasi. Han Bing juga menjelaskan apabila kamera yang terpasang di tubuhnya lah yang akan menjadi media agar Han Bing bisa menentukan apakah tindakan yang harus diambil oleh Lu Xun ketika bertemu dengan sang pembawa polusi. Investigasi pun berlanjut dan kali ini Lu Xun ditempatkan di garis paling depan sebagai pemimpinnya. Lu Xun juga meminta kepada anggota lain untuk tidak perlu merasa resah, dan jika ia terkontaminasi polusi mental mereka bisa langsung menghabisinya di tempat. Akan tetapi tidak ada satupun anggota yang merespon perkataan MC. Bersama dengan itu, Han Bing, si nona berambut pink yang sepertinya kawaii manis, meminta Lu Xun untuk bersabar karena ia diabaikan anggota lain. Namun menurut nona ini selanjutnya akan menjadi momen yang pas bagi Lu Xun untuk menunjukkan kebolehannya di depan anggota lain. Dan tentu saja jika Lu Xun bisa melakukan pekerjaannya dengan baik, maka anggota yang kini bersamanya akan langsung mengubah sikap mereka terhadap Lu Xun. Jika sukses dalam misi ini, Han Bing juga nantinya bisa mengajukan uang bonus yang lebih banyak kepada biro. Si nona sudah mengetahui apabila Lu Xun ini merupakan pria yang sangat membutuhkan uang. Lu Xun merasa sangat antusias mendengar penawaran Han Bing karena mereka sedang ngomongin cuan. 真的吗？谢谢谢谢，您辛苦，真是帮大忙了。不用谢，这
Di tengah perjalanan yang bisa terlihat hanyalah gagak-gagak serta kesuraman keheningan yang senyap. Ini membuat pertanyaan bagi Lucian, kenapa di area kawasan industri yang areanya cukup luas ini tidak ada satu orang pun yang tinggal? Dikatakan oleh Han Bing, jika 10 tahun yang lalu terjadi suatu perebutan lahan antara Asosiasi Sains dan Teknologi, di mana mereka mengambil lahan warga secara paksa di tempat ini dan membuat masyarakat yang tinggal di sini harus kehilangan tempat tinggal, dan pada akhirnya pemerintah memilih untuk mengevakuasikan warga ke kota satelit nomor 4. Itulah mengapa tempat ini terlihat sangat sepi, walaupun sempat beberapa kali ditemui para tunawisma yang terlihat masih berkeliaran. Dan kemudian tak lama berselang, Lucian melihat terdapat genangan lumpur hidup blok-blok, membuatnya bertanya kepada Shiki sebenarnya apakah itu. Dan seperti biasa, Shiki menyebut itu sebagai mainan. Dan setelahnya bersama Shiki, ia pun pergi ke arah lumpur hidup untuk melakukan pemeriksaan. Tapi yang terlihat di mata anggota lain Lucian seperti orang yang berbeda. Namun mereka mencoba untuk membiasakan diri dengan keanehan yang ditunjukkan Bang MC. Dan sebelum mencapai tujuan, tiba-tiba saja dari bawah tanah muncul tentakel raksasa yang kekuatannya langsung menghempaskan Lucian serta anggota yang lainnya. Dan bukan hanya tentakelnya saja, terdapat pula sosok-sosok aneh seperti manusia berkulit putih yang terhubung ke suatu tempat melalui selang di bagian tengkuknya. Makhluk-makhluk ini sepertinya memiliki core di tubuh lain. Ketika memeriksa kondisi anggota tim lain, ternyata mereka sedang tidak baik-baik saja. 2 dari 3 orang terlihat sudah mengambang di udara, sama halnya dengan anggota ketiga yang mendapatkan penyerangan dari tentakel tak terlihat, sampai akhirnya sama seperti anggota lain, tubuhnya dibuat melayang-layang di udara. Mungkin di mata orang biasa ketiga orang ini sedang melayang-layang sambil menunjukkan pergerakan yang aneh. Namun di mata Lucian, ketiga orang tersebut kini sedang ditangkap oleh para makhluk berkulit putih mengerikan yang tak membiarkan ketiganya pergi kemana-mana. Makhluk berkulit putih tersebut juga mulai mengendalikan tubuh mereka, mengendalikan tangan seorang anggota untuk melepaskan tembakan ke berbagai arah, sehingga perangkat canggih yang digunakan untuk mengatasi sumber polusi rusak terkena tembakan random tersebut. Selain mengincar perangkat canggih, Lucian di sini juga menjadi target sasaran musuh yang mengendalikan tubuh anggota tim untuk melepaskan tembakan ke arahnya, meskipun tembakan tersebut pada akhirnya meleset. Setelah melihat situasi tersebut, Chen Jing memberitahukan kepada Han Bing jika tingkat ancaman sumber polusi yang sebelumnya berada di tingkat menengah sementara naik menjadi tingkat tinggi. Itulah mengapa di sini Han Bing meminta kepada Lucian untuk segera menjauh dari asal sumber polusi dan meninggalkan ketiga anggota yang dianggap telah terkontaminasi. Akan tetapi di mata Lucian, ketiga orang tersebut masih belum terkontaminasi. Ya, tubuh mereka kini sedang tertangkap oleh makhluk berkulit putih. Maka dari itulah ia takkan pergi serta meminta kepada Biro untuk tidak mengirimkan bala bantuan ke tempat ini, karena hal itu justru akan membuat Lucian kesulitan jika nantinya bala bantuan yang datang malah menjadi alat bagi sang monster untuk menyerangnya. Lucian juga merasa cukup pede bisa mengurus monster tersebut seorang diri. Maka dari itulah di sini ia akan menunjukkan betapa kerennya pertunjukan yang akan ia perlihatkan kepada Biro Inspeksi. Di sisi lain, seorang bawahan memberikan laporan kepada Chen Jing apabila bala bantuan yang dikirim ke wilayah industri akan segera tiba 3 menit lagi. Namun di sini Chen Jing memberikan perintah agar bala bantuan menunggu di area depan dulu setelah tiba di tujuan, karena di sini Chen Jing ingin melihat apakah Bang MC benar-benar bisa mempertanggungjawabkan omongannya dengan mengalahkan sumber polusi. Wanita ini juga sekalian menyuruh Lucian untuk tetap berhati-hati selama beraksi, dan ia diharuskan untuk mundur jika ia tidak bisa menangani musuh sebab nyawa lebih berharga. Setelah mendapatkan izin, Lucian pun tanpa basa-basi mengaktifkan kekuatannya dan mulai menghancurkan satu persatu makhluk berkulit putih yang menangkap para anggota tim operasi. Ya, baginya itu cukup mudah untuk dilakukan. Dan setelah berhasil menyelamatkan mereka, Lucian meminta seluruh anggota untuk segera menjauh dari TKP. Dan setelah para beban pergi menjauh, akhirnya Lucian bisa bertarung tanpa merasa khawatir. Bersama dengan itu, tubuh inti dari sang sumber polusi pun menunjukkan bentuk aslinya. Itu seperti sebuah pohon berukuran jumbo yang memiliki akar-akar bagaikan tentakel dan digunakan sebagai senjata utama. Selain itu, terdapat pula banyak makhluk berkulit putih yang dikendalikan oleh pohon tersebut untuk melakukan serangan.
Memang itu terlihat sedikit sulit untuk bisa dikalahkan, karena untuk bisa mendekat ke arah sumber polusi saja Lucian harus terus-menerus dihadang oleh para makhluk putih serta akar-akar yang melepaskan rangkaian serangan. Namun dengan menggunakan kekuatan pinjaman Shiki, terlihat Lucian bisa dengan mudah menghancurkan dan memotong-motong akar-akar tersebut seperti sayuran hanya dengan menggunakan tangan kosong saja. Ketika melihat aksi yang ditujukan oleh kakaknya, Shiki mulai merasa iri sebab kakaknya terlihat sangat bersenang-senang dengan para monster yang ia anggap sebagai mainan seru. Maka dari itulah ia ingin meminjam tubuh sang kakak supaya bisa main-mainan yang bisa bergerak alias si sumber polusi. Di arah lain, Lucian yang melihat apabila akar-akar musuh nyatanya tidak hanya menargetkan dirinya saja, tapi juga tengah mengejar ketiga anggota yang berusaha untuk melarikan diri. Berniat untuk memberikan pertolongan, sial sekali pergerakannya malah dibatasi ketika para makhluk kulit putih dengan jumlah banyak memeluknya dengan erat. Pada momen tersebut Shiki mengatakan jika kakaknya tidak ingin mengajaknya bermain, maka Shiki akan mencari orang lain untuk diajak bermain. Dan tentu saja sebagai sosok kakak yang baik, Lucian akan mengajak adiknya untuk ikut bermain. Sementara itu di area lain, akar-akar yang mengejar tiga anggota sudah semakin mendekat. Dari hal ini ketiganya pun sadar jika kecepatan pergerakan lawan itu jauh lebih cepat daripada reaksi mereka. Dan jika terus dibiarkan maka mereka akan segera tersusul dan tertangkap. Maka dari itulah untuk mencegah hal itu terjadi, salah seorang dari mereka berbalik badan dan menggunakan sebuah perangkat khusus yang digunakan untuk membentuk barir pelindung khusus untuk mencegah masuknya kekuatan polusi mental dari arah luar. Ya, memang barir yang terbentuk terlihat cukup bekerja, tapi nampaknya itu tidak akan bertahan lama. Di sisi lain, Lucian memang mengizinkan Shiki untuk ikut bermain menggunakan tubuhnya. Namun terdapat sebuah syarat yang harus dipenuhi, di mana Shiki diharuskan untuk memberikan bantuan kepada tiga anggota tim yang sedang kesusahan dan mengevakuasi mereka ke tempat yang aman. Itu adalah syarat yang agak berat menurut Shiki, tapi agar bisa bermain dengan mainan mengasyikkan, Shiki dengan berat hati akan melakukan apa yang dikatakan oleh sang kakak, yakni membantu menyelamatkan tiga anggota yang sedang kesusahan. Sesaat setelah menunjukkan kegilaannya, Han Bing pun mendapati jika tingkat polusi mental Lucian mengalami peningkatan dengan sangat pesat, dan jika dilanjutkan maka ia akan segera lepas kendali. Kembali ke baku hantam. Setelah Shiki menggunakan tubuh sang kakak untuk bermain, terlihat ia sangat gembira. Shiki mulai menghancurkan para makhluk putih, mencabut kepalanya, dan ia menganggap semua itu sebagai mainan yang sangat menarik. Tentu saja orang biasa yang melihat Lucian bertingkah seperti ini akan berkata jika dia memang benar-benar orang gila, dan permainan pun masih terus berlanjut. Di sisi lain nampak terlihat ketiga orang yang berlindung di dalam barir mulai merasa kepanikan karena mereka sadar barir yang terus dihantam secara berulang-ulang oleh akar takkan bertahan lama. Namun semuanya berubah dalam sekejap mata di saat Lucian muncul dan dengan mudahnya langsung memotong-motong akar-akar yang menjadi momok mengerikan bagi ketiga orang ini. Dan setelah memberikan pertolongan kepada ketiganya, Lucian atau Shiki atau siapalah kemudian kembali menuju ke arah pohon untuk kembali melanjutkan permainan. Benar-benar mengherankan, padahal tingkat polusi mental di tempat ini sudah mencapai angka 300, dan itu mengindikasikan nilai polusi yang terbilang tinggi. Akan tetapi dari pertarungan yang kini sedang terjadi, Lucian yang terus tertawa sambil menggila terlihat tidak terkena dampaknya. Dia ini lebih monster daripada monster yang kini mereka hadapi. Dan itulah akhir dari cerita kali ini. Gimana teman-teman? Apa kalian suka dengan tipe Donghua seperti ini? Tapi sayang sekali, karena adaptasi Donghua ini harus bisa masuk ke berbagai umur, banyak efek suram yang disesuaikan sama pihak studionya. Jadi sekian dulu dari saya. Like jika kalian suka, dislike 2 jika kalian tidak suka, dan akhir kata dari saya, bye.